Hingga hari ini pemirsa, kebakaran hebat masih melalap beberapa wilayah di negara bagian California. Api memakan 10 korban jiwa dan membakar lebih dari 10.000 bangunan. Sementara Garda Nasional diturunkan untuk menjaga keamanan. Untuk perkembangan terkini dan selengkapnya kami bergabung langsung dengan Valdia Baraputi, yaitu jurnalis VOA dari Washington DC. Selamat pagi waktu Indonesia, Valdia. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah api sudah berhasil dipadamkan? Selamat petang waktu Washington DC, Jose, Glo, dan juga pemirsa. Hingga hari ini, berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran Negara bagian California, dari 10 wilayah yang menjadi sumber api atau turut terbakar, baru 4 wilayah yang bisa dipadamkan apinya 100%. Bisa Anda lihat di layar saat ini adalah gambar dari tengah malam dan dini hari. Helikopter masih berlalu lalang untuk memadamkan api karena masih banyak wilayah-wilayah di mana apinya belum bisa dikendalikan dengan rata-rata kesuksesan untuk mengendalikan api ini antara 7% hingga 75%. Angin kencang yang diperkirakan datang pada hari ini dikhawatirkan akan memperburuk situasi karena mempersulit untuk mengendalikan api. Dan ini adalah gambar yang didapat pada pagi hari ini. Api telah berkobar di beberapa wilayah di negara bagian California ini sejak kurang lebih hari Selasa waktu Amerika Serikat, sehingga hingga saat ini api sudah berkobar selama 4 hari dan sekitar 10.000 bangunan yang terdiri dari bisnis, kemudian fasilitas umum dan kediaman warga ini turut terbakar dan diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat. Luas wilayah yang terbakar saat ini sudah mencapai 13.750 hektar. Luas ini sama dengan lebih dari 1/5 luas wilayah Jakarta. Jadi jika Anda bayangkan jika lebih dari 1/5 luas Jakarta ini terbakar, itulah kegentingan yang saat ini tengah dihadapi di negara bagian California. Dan seperti yang Anda saksikan juga, ini Garda Nasional diturunkan untuk menjaga keamanan karena terdapat kasus-kasus penjara kediaman yang dilalap api, juga termasuk rumah-rumah dari pesohor Hollywood, dari industri musik maupun film. Nah, Departemen Kepolisian Los Angeles mengatakan bahwa orang-orang yang menjarah ini tidak akan ditolerir dan akan dihukum semaksimal mungkin. Nah, sekarang bagaimana dengan diaspora Indonesia? Seperti yang Anda saksikan di liputan sebelumnya, bahwa diaspora Indonesia juga terdampak, baik yang terbakar bisnisnya maupun kediamannya, yang kami pantau atau berdasarkan pantauan VOA. Karena bagaimanapun komunitas diaspora di Amerika Serikat ini populasinya paling banyak ada di negara bagian California. Nah, berdasarkan keterangan dari KJRI Los Angeles, ini otoritas setempat masih mendata jumlah warga serta kewarganegaraan warga yang mengungsi karena terdapat puluhan ribu orang yang dievakuasi dari wilayah-wilayah yang terdampak. KJRI Los Angeles juga mengatakan kepada VOA bahwa dari online KJRI begitu, hotline KJRI, kemudian juga sosial media, email, dan berdasarkan laporan dari masyarakat Indonesia setempat, KJRI mengatakan bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban jiwa dalam kebakaran hebat di negara bagian California. Nah, itulah update terkini mengenai kebakaran di negara bagian California. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, karena perbedaan budaya antara di Amerika Serikat dan di Indonesia, kebanyakan lansia di Amerika Serikat ini hidup tidak dengan keluarganya dan hidup mandiri. Nah, bagaimana dengan diaspora Indonesia? Yang kami temui, diaspora Indonesia ini mengombinasikan keduanya, hidup mandiri tetapi tetap dekat dengan keluarga. Berikut liputan selengkapnya. Itu kan bagus kalau ditendang untuk telepon. Jadi ini tempat telepon itu. Iya, kan lucu. Usianya sudah 81 tahun, tapi Indradi Partowardoyo masih aktif melakukan kegiatan pertukangan di basement rumah anaknya di Silver Spring, Maryland. Jadi dulu tuh saya di Indonesia sampai
Sampai tetangga saya aja heran. Saya bikin kendang sendiri. Jadi saya ngelihat orang terus saya nyoba bikin. Hanya di Indonesia saya tidak mampu membeli alat. Indradi yang lahir di Muntilan dan menetap di Solo, pindah ke Amerika tahun 1971. Ia melamar pekerjaan ke Kedutaan Besar RI di Washington DC dan diterima menjadi staf Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Indradi bekerja di KBRI hingga 1998 setelah terkena dampak pengurangan pegawai karena krisis moneter. Ia sempat bekerja di toko olahraga, menjadi supir bis maskapai penerbangan di bandara, bahkan loper koran. Jangan gengsi. Hidup di sini kalau mau pengen yang hebat, kerja di kantor yang itu nggak hidup. Setelah pensiun, Indradi menekuni hobi masa kecil, membuat berbagai barang dari kayu dengan peralatan yang dibeli secara mencicil saat masih bekerja. Ia merintis Parto Wood dan membuat berbagai karya termasuk mimbar dan penyekat di Masjid Imam milik komunitas Indonesia. Menjadi lansia di Amerika memiliki tantangan tersendiri. Namun, memiliki anak yang mau membuka pintu rumahnya bagi orang tua mereka, menurut Indradi adalah hasil dari nilai kekeluargaan yang ditanam kepada anak-anaknya sejak kecil. Kita jadi orang tua tuh nggak usah ngasih kuliah, kita kasih contoh aja. Rekan-rekan, meski kebanyakan lansia di Amerika Serikat ini hidup terpisah dari anak-anak mereka, namun jumlah yang tinggal dengan anak-anak mereka ini terus bertambah karena berbagai alasan seperti finansial maupun nilai-nilai kekeluargaan. Kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih jurnalis VOA Valdia Baraputri atas laporan Anda langsung dari Washington DC. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.